Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mempersiapkan ujian. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang tadi sudah menyelesaikan ujian ya P3K. Mudah-mudahan hasilnya maksimal dan teman-teman diberi kelulusan. Dan teman-teman yang belum melaksanakan ujian, mudah-mudahan besok ataupun hari selanjutnya ya bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesehatan, serta diberi kelulusan. Nah, teman-teman semua ya, terkhusus untuk teman-teman P3K guru yang akan melaksanakan ujian besok ataupun hari-hari selanjutnya ya. Pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official ya, kita akan membahas ya beberapa soal-soal wawancara ya yang sudah saya kumpulkan dalam bank soal dan pembahasan sebelumnya. Lalu cerita dari teman-teman yang sudah melaksanakan ujian tadi ya. Ini adalah beberapa contoh soal yang sering keluar dan sebagian ada keluar pada ujian yang tadi dilaksanakan. Nah, kira-kira apa saja soalnya? Dari bentuknya seperti apa? Ya, langsung saja kita bahas di channel Kang Ipul Official. Akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasan soal-soal wawancara yang sering muncul pada tes P3K, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Kang Ipul Official, ya untuk mendukung channel saya lebih berkembang dan lebih memberikan edukasi atau informasi-informasi di seputar dunia pendidikan kepada teman-teman semuanya, silakan dukung channel saya ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, sudah menonton video saya dan share video saya, mudah-mudahan teman-teman diberi kelancaran, diberi kemudahan segala urusan, dan terutama diberi kelulusan pada saat ujian P3K tahun 2021 ini, dan teman-teman semuanya ditempatkan sesuai formasi yang teman-teman inginkan. Baiklah, kita lanjut. Oke, kita langsung masuk kepada soal wawancara yang pertama. Ini sering muncul. Apa bentuk soalnya ya? Nah, ini. Langsung kita bacakan. Apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Nah, ini pertanyaan yang langsung memang mengarah kepada individu ya, kepada teman-teman semuanya. Seandainya teman-teman diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Nah, teman-teman semua ya, terkhusus untuk P3K, ASN P3K, teman-teman ketika mendaftar itu sudah memilih formasi ya, ataupun sudah diacak langsung di mana formasi yang dibutuhkan sesuai lulusan teman-teman. Nah, tetapi pada saat wawancara teman-teman akan ditanyakan, dan ini keluar ya, sering muncul pada tes ya, pada tes 2019 lalu 2020. Nah, ini ya dengarannya ada keluar juga soal wawancara seperti ini. Nah, berikan alasan Anda. Nah, nanti kita di sana ya suruh membaca, suruh memilih jawaban yang terbaik. Nah, langsung saja jawaban yang terbaik itu seperti apa? Nah, inilah jawaban yang terbaik. Saya bersedia ditempatkan di mana saja saya merasa menjadi bagian dari masyarakat seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya siap menjalankan tugas secara profesional dimanapun ditempatkan dan siap mengajak keluarga bertugas di luar kampung halaman. Ini betul-betul sesuatu pengabdian yang memang betul-betul maksimal sekali. Ya. Ini betul-betul memang, dan ini yang memang betul saya rasakan sekarang ini. Saya angkut semua keluarga saya, ya, istri, anak saya bawa ke sini. Ini memang betul-betul untuk memaksimalkan pekerjaan kita sesuai profesional ya. Kita harus menunjukkan sebuah keprofesionalan memang diri kita sebagai ASN. Nah, ya, itu memang betul-betul sesuatu yang harga mati, ya. Kita harus siap ditempatkan di mana saja dalam sebuah pengabdian ya, secara profesional dimanapun ditempatkan, dan siap mengajak keluarga bertugas di luar kampung halaman. Ya, ini sesuatu pertanyaan yang memang betul-betul diarahkan kepada pribadi Anda ya.
Mudah-mudahan teman-teman ingat ya pertanyaan seperti ini, dan intinya di situ bersedia, selalu bersedia ditempatkan selagi itu di dalam NKRI ya. Karena kita adalah bagian masyarakat. Jadi dimanapun kita ditempatkan di situ kita harus bersedia. Lalu yang kunci terpenting ada sebuah kata profesional. Ini sebuah kata yang memang betul-betul sakral kalau untuk penempatan kita ya. Kita menerima sesuatu ketika kita sudah diangkat ASN, baik itu PNS ataupun P3K, ini berhubungan dengan keprofesionalan diri kita, ya. Otomatis orang yang sudah dipercaya kelulusan ini, maka sudah tidak diragukan lagi masalah keprofesionalan, ya. Saya yakin teman-teman yang mengikuti tes ini semuanya pasti sudah profesional. Oke, siap untuk ditempatkan di mana saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal selanjutnya, apa motivasi Anda menjadi P3K? Ini saya yakin keluar. Ya. Apa motivasi Anda menjadi P3K? Nah, usahakan untuk menjawab ini teman-teman tidak terlalu over, ya, tidak terlalu over, dan memang betul-betul potensi dari diri apa yang teman-teman rasakan. Nah, itu akan lebih menjadi sebuah jati diri teman-teman. Ya, oke. Nah, jawabannya yang pertama, ingin beramal dengan jalan mengabdikan diri menjadi aparatur sipil negara atau ASN, dalam hal ini melalui jalur P3K. Nah, tentunya dengan adanya P3K ini sesuatu harapan besar yang memang betul-betul diberikan kepada teman-teman. Yang sebelumnya pada ASN, CPNS, PNS itu teman-teman yang bagi teman-teman yang sudah 35 tahun ke atas sudah pasrah. Tetapi pada kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan jalur P3K ini tentu sangat memberi sesuatu energi, ya, energi sangat positif kepada teman-teman, ya. Dan inilah yang menjadikan motivasi teman-teman untuk menjadi P3K. Lalu jawaban yang kedua, bekerja sebagai ibadah dan mengembangkan potensi diri yang dikaruniakan Tuhan melalui karya dan kinerja sebagai ASN profesional. Kita tidak bisa lari dengan kata profesional. Ya. Ini keduanya tentang hal-hal yang religius, beramal dengan jalan mengabdikan diri, ibadah. Ingat ya, teman-teman, karena ini berkaitan dengan penerapan sila pertama. Ya. Dan apapun hal pekerjaan kita ketika kita tidak kaitkan dengan religius, dengan kepercayaan kita, otomatis itu tidak akan membuat pekerjaan teman-teman menjadi maksimal. Dan ini adalah hal yang harus teman-teman ingat ya apabila teman-teman mendapatkan soal yang motivasi seperti ini. Oke, bisa kita lanjut. Oke, nah ini soal selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparat sipil negara atau ASN? Ingat ya, sebuah kata profesionalisme. Nah, mengapa dari tadi selalu ditimbulkan seperti itu? Ya, baik itu P3K ataupun PNS, ya, itu adalah suatu tuntutan harga mati. Bukan berarti yang mungkin tidak ASN tidak dituntut profesionalisme, tidak. Akan tetapi ketika teman sudah diberi amanah untuk sebagai pengabdian dalam ASN, P3K ataupun PNS, tentunya ini adalah sesuatu hal harga mati. Ya, nah ini tujuannya untuk apa? Tujuannya ini untuk memaksimalkan sebuah kompetensi dalam peningkatan kita, ya, peningkatan pekerjaan kita. Intinya tergantung profesional atau tidaknya kita. Makanya selalu dituntut pada soal tes wawancara ini. Ya, kita lihat jawaban yang terbaiknya seperti apa. Yang pertama, ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam posisi dan jabatannya, yakni memenuhi kompetensi yang dibutuhkan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, serta menguasai kompetensi lain yang mendukung dalam kehidupan era 4.0. Nah, ini adalah jawaban terbaik yang pertama. Mengapa seperti itu? Ya, ketika kita mengkaji profesional dan kita mengaitkan di P3K ini, tentunya kompetensi pada P3K yang diuji ini ada kompetensi manajerial, kompetensi teknis, sosiokultural.
Kan ini sudah diujikan kepada teman-teman pada saat ujian yang pertama sebelum wawancara. Lalu nanti ditutup dengan wawancara yang ini. Ya. Nah, yang profesional itu adalah yang mumpuni dalam posisi dan jabatannya dan memenuhi kompetensi. Kompetensi yang mana? Kompetensi yang teman-teman lakukan pada saat ujian sebelum teman-teman wawancara. Manajerial, teknis, kompetensi sosiokultural. Dan ini seperti apa? Sudah saya sampaikan melalui video saya sebelumnya. Ya. Nah, serta menguasai kompetensi lain yang mendukung dalam kehidupan industri ya, era 4.0. Revolusi industri. Oke teman-teman, kita lanjutkan jawaban yang kedua. ASN yang memiliki integritas dan kejujuran dalam bekerja. Ini terkait dengan individu teman-teman. Ya, integritas dan kejujuran dalam bekerja. Itu adalah profesionalisme dalam aparatur sipil negara. Jadi ASN yang profesionalisme yaitu yang memiliki integritas dan kejujuran. Oke, itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga, mampu bekerja sama dengan rekan, baik satu profesi maupun lintas profesi. Mengapa seperti itu? Mengapa kita harus mampu bekerja sama? Tentunya ketika teman-teman sudah menjadi ASN, teman-teman sudah dianggap menjadi orang yang memang betul-betul menjadi figur. Nah, bisa bekerja sama di dalam suatu instansi ataupun lintas profesi. Nah, untuk teman-teman orang yang profesi lain, kita bisa menempatkan diri, kita bisa masuk ke dalam jalur tersebut, ya. Nah, dan ini adalah sesuatu hal yang menjadi profesionalisme pada aparatur sipil negara. Oke, kita lanjut. Yang keempat, mampu memberikan kualitas layanan publik sesuai standar operasional. Nah, ini ingat yang pertama tadi itu tentang kompetensi yang memang betul-betul teman-teman harus mumpuni ya, harus mumpuni dalam posisi jabatan dan memenuhi kompetensi yang memang teman-teman diuji dalam tes P3K kali ini. Lalu ASN memberi integritas ini tentang pribadi ya, individu. Lalu ini bekerja sama nih dalam suatu instansi ya, satu profesi. Kalau guru bagaimana dengan guru yang lain, lalu dengan profesi yang lain. Lalu memberikan kualitas layanan publik ini kepada masa kita yaitu yang harus kita layani yaitu kalau kita di sekolah itu adalah siswa dan orang tua siswa, masyarakat. Nah, ini karena kita sebagai pelayan publik dan kita harus memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas sesuai dengan SOP ya, standar operasional. Oke, lanjut. Yang kelima, berkeinginan untuk mengembangkan diri dan memiliki semangat berprestasi guna mendukung kinerja lembaga atau instansi tempat bertugas. Ya. Ini juga ke individu, jadi teman-teman tidak hanya mengisi formasi, bekerja, dapat gaji, ya. Tetapi teman-teman harus mempunyai target, kira-kira sampai mana prestasi yang harus saya raih pada tahap ini. Nah, dan ini akan dipertanyakan pada suatu soal wawancara ya tentang profesionalisme ASN. Oke, kita lanjut. Memiliki kecakapan komunikasi dan mampu bermasyarakat. Seorang ASN itu tidak seseorang yang ya tidak bisa menyatu di masyarakat. Itu akan menjadi penilaian ya. Ketika kalau seperti saya ya, mindset saya seperti ini. Saya didatangkan dari luar pulau jauh. Saya didatangkan ke sini tempat saya tugas. Saya tidak hanya harus dituntut mengabdi kepada pekerjaan saya, kepada instansi yang tempat saya ditugaskan. Dalam hal ini saya di sekolah. Akan tetapi kewajiban saya itu adalah untuk mengabdi juga di masyarakat. Ya memang itu tidak menjadi sesuatu hal ya yang untuk mendukung kompetensi di sekolah di tempat kita bekerja, akan tetapi itu menjadi penilaian oleh masyarakat karena kita juga seorang pelayan publik. Nah, jadi itulah profesionalisme pada ASN. Nah, teman-teman ingat ini semua hal-hal poin-poin penting dan itu nanti akan teman-teman jawab pada saat teman-teman ujian nantinya. Oke, kita lanjut. Siap dan dalam beradaptasi dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, apalagi sekarang digitalisasi ini sudah sangat berkembang. Jadi jangan berkata tidak, waduh saya tidak bisa teknologi ini, saya tidak bisa. Intinya coba pelajari.
kita tidak bisa terlepas dari hal itu. Ya, saya yakin teman-teman bisa menyesuaikan dengan perubahan, apalagi teman-teman yang muda. Oke, untuk menciptakan kalau guru pembelajaran abad 21, tentunya teman-teman sebagai guru harus mampu untuk meningkatkan kualitas diri dulu sebelum menjadikan siswa yang siap untuk menghadapi kehidupan era 4.0. Oke, kita lanjut. Berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat, tidak pelin-pelan, ya. Tidak pelin-pelan. Bagaimana ini? Tetapi teman-teman harus mempunyai kepercayaan diri untuk mengambil sebuah keputusan secara cepat dan tepat, dan itu adalah hal yang sudah dipikirkan, tidak mengorbankan yang lain, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana cara menerapkannya di dalam pekerjaan Anda? Ini adalah mengaitkan, mengimplementasikan ya Pancasila ya sebagai dasar negara ya dengan pekerjaan yang kita laksanakan. Dalam hal ini adalah formasi yang memang kita ambil, misalnya formasi guru ya guru. Bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara di dalam pekerjaan kita. Nah, kira-kira pendapat ini anjuran ya, ini sebuah referensi yang memang teman-teman bisa ambil dan teman-teman kaitkan pada jawaban teman-teman pada saat wawancara nantinya. Ya, harus kita ketahui ya, karena sebuah Pancasila adalah sebagai negara, dasar negara Republik Indonesia. Ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sekaligus sebagai cita-cita hukum nasional yang menghendaki terciptanya tertib umum, selaras dengan harapan dan cita-cita masyarakat sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, Pancasila bersifat metayuridis yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, harus teman-teman tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Ya, segala sumber hukum, ya. Lalu cita-cita masyarakat. Nah, bersifat metajuridis yang mendasari seluruh peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu dasarnya ya adalah Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Perlu diingat itu poin-poinnya. Nah, nanti kan sudah diberi option dan option itu terdiri dari pendapat-pendapat yang memang mungkin teman-teman bisa pilih. Dan ini teman-teman ingat pada pointer-pointernya ya. Nah, pada poin-poinnya itu dikaitkan dengan jawaban. Nah, pilihlah jawaban yang terbaik. Lalu adapun dalam implementasinya, dalam menerapkannya, dalam mengimplementasikan aktivitas ya dalam aktivitas saya bertugas sehari-hari adalah saya akan melaksanakan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dan bersikap mengikuti arahan pimpinan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Intinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut masyarakat Indonesia. Kalau arahan pimpinan tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, no, jangan diikuti ya. Karena di sini yang ditanya implementasi Pancasila sebagai wadah negara dalam pekerjaan kita. Tentunya kita harus mengikuti arahan pimpinan dan yang paling penting adalah arahan itu sesuai atau tidak dengan nilai Pancasila yang dianut masyarakat Indonesia. Jadi itu adalah poin terpenting sesuai dengan nilai Pancasila karena yang ditanyakannya pendapat kita tentang keterkaitan Pancasila sebagai dasar negara ya, untuk diimplementasikan dalam pekerjaan kita. Oke, baik kita lanjut. Lalu apa pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya? Ya, tentunya teman-teman yang mengikuti tes ini pasti semuanya sudah tahu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita ya, lagu kebangsaan Indonesia itu lagu Indonesia Raya. Oke, kita lihat jawaban terbaiknya seperti apa. Nah, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wagerudo Supratman atau WR Supratman. Penggunaan lagu kebangsaan sebagai pernyataan rasa kebanggaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam beberapa kesempatan yang diatur oleh ketentuan protokoler kenegaraan ya. Seperti untuk menghormati presiden atau wakil presiden. Yang kedua, untuk menghormati bendera negara ya, pada waktu pengibaran dan penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah
ya, dan di acara lainnya yang diatur sesuai ketentuan. Nah, ini adalah hal-hal penting yang perlu teman ingat pada poin untuk pengetahuan atau pendapat teman-teman tentang lagu Indonesia Raya. Oke, kita lanjut. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan soal selanjutnya ya, tentang soal wawancara yang sering muncul. Jelaskan apa makna kerukunan hidup beragama menurut Anda. Nah, ya, inilah jawaban yang terbaiknya. Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 9 pasal 19 ayat 1 menyiratkan bahwa agama dan syariat agama dihormati dan didudukkan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara, dan setiap pemeluk agama bebas menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ya, itu tentang Undang-Undang Dasar 1945 bab 9 pasal 19 ayat 1. Lalu oleh karena itu, sebagai ASN, saya akan menjadi agen penting ya dalam pembinaan kerukunan umat beragama sesuai dengan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN dapat mengambil peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kerukunan dalam beragama. Di antaranya ya, yang pertama, membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung bagi terciptanya kerukunan dalam beragama. Yang kedua, menjadi teladan kerukunan beragama di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah menjadi garda terdepan dalam membendung paham-paham yang dapat merusak kerukunan dan keharmonisan umat beragama. Nah, jadi pada poin pembahasan kali ini ya, pembahasan soal yang ini adalah makna kerukunan hidup beragama menurut Anda. Itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 bab 9 pasal 19 ayat 1 ya. Lalu kita kaitkan, seandainya kita sebagai ASN, ya, bagaimana kita menerapkan tentang isi Undang-Undang Dasar 1945 bab 9 ayat 19 ayat 1 ini ya, itu kaitannya pada soal kerukunan hidup beragama. Nah, menurut Anda, dan tentunya kita dasari berdasarkan undang-undang, ya. Oke, teman-teman ingat poin-poin penting yang tadi saya sampaikan. Kalau objektif itu ketika teman-teman ingat poin-poin penting, ketika teman-teman nantinya ujian, tentu akan langsung teringat kembali tentang apa yang sudah kita bahas pada kali ini. Oke, kita lanjut. Apa pendapat Anda tentang guru profesional? Nah, guru profesional. Nah, guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Ya, itu ada 4 kompetensi yang memang harus dikuasai oleh guru profesional. Kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Ini hubungan antara guru dan peserta didik pada proses pembelajaran, itu kompetensi pedagogi guru. Lalu kompetensi kepribadian ya, berkaitan dengan karakter personal. Nah, ini tentang diri teman-teman sendiri, pribadinya seperti apa. Ada indikatornya pendidikan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Tentu teman-teman yang sudah mengajar dalam waktu yang lama dan ikut tes pada kali ini ya, tentu teman-teman pasti sudah mempunyai karakter tersebut ya, tentang kompetensi kepribadian. Lalu kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Ya, ini tentang integritas teman-teman semua untuk meningkatkan kompetensi ya. Lalu bagaimana keterampilan teman-teman yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Itu tentang keprofesionalan teman-teman sebagai guru. Lalu kompetensi sosial, yaitu berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Ya, ini adalah 4 kompetensi, pengertian 4 kompetensi yang memang harus dimiliki oleh guru profesional. Ya. Jadi kalau ditanya guru profesional, apa 4 kompetensi? Yaitu kompetensi pedagogi antara guru dengan siswa ketika proses pembelajaran, kompetensi kepribadian tentang diri teman-teman semua yang mempunyai kepribadian positif ya, itu banyak tadi saya sebutkan. Lalu kompetensi profesional guru, keterampilan yang betul-betul
guru-guru wajib miliki supaya tugas-tugas keguruan diselesaikan dengan baik. Lalu kompetensi sosial itu kaitannya antara teman-teman ya, guru dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa hingga masyarakat secara luas. Ini pergaulan guru teman-teman semua ya dengan masyarakat secara luas. Baik, kita lanjut. Apakah pendapat Anda tentang pengajar dan pendidik? Apa perbedaannya? Nah, pengajar dan pendidik. Seperti apa perbedaannya ya? Ini hanya sebagai referensi yang bisa jadi teman-teman bisa jadikan tolak ukur untuk nanti menjawab soalnya. Oke ya, seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar, namun seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Seorang guru dituntut untuk dapat melakukan keduanya, mengajar dan mendidik. Apa itu pengajar ya? Orang pendidik pasti bisa mengajar. Kalau orang pengajar belum bisa mendidik, belum tentu bisa mendidik. Tetapi kita sebagai seorang guru dituntut untuk dapat melakukan keduanya, mengajar dan mendidik. Nah, seperti itu. Guru juga menjadi seorang pendidik ya, yang artinya menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak yang baik. Menjadi guru sebagai pengajar artinya bertanggung jawab terhadap permasalahan akademis, melakukan suatu tindakan untuk membuat orang lain mengerti atau paham akan sesuatu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Apabila Anda menjadi guru profesional, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI? Ini sudah kita bahas tadi ya. Tentu ketika timbul soal seperti itu, ya memang betul-betul kira-kira maksimal ya, maksimalnya kita ya ketika kita menjadi ASN ya. Lalu ketika kita menjadi guru profesional, seberapa sih maksimalnya kita? Lalu ditanya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, apakah Anda bersedia? Lalu jawaban yang terbaik adalah saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga ditugaskan untuk mengajar putra-putri Indonesia yang berada di wilayah 3T, bahkan di luar negeri. Pada prinsipnya kami memaknainya secara sama rata. Mengajar siapapun dan dimanapun adalah bentuk pengabdian yang mulia. Nah inilah yang memang betul-betul harus dimiliki oleh teman-teman ya, dan kita semua untuk menjadi guru profesional. Kita lanjut. Apa motivasi Anda menjadi guru? Nah, motivasinya adalah menjadi guru bagi saya adalah panggilan hati sekaligus kesempatan untuk mengabdi kepada negara serta beramal kebajikan bagi masyarakat serta ikut menjadi bagian dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah suatu kehormatan bagi kami para guru. Ya, saya sudah sekitar dari 2010 ya, 2010 sampai 2021 ini sekitar berarti 11 tahun ya saya mengabdi, dan baru beberapa tahun diangkat menjadi PNS ya, tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar suatu kerja dan mungkin digaji ya. Akan tetapi kita sebagai seorang guru itu kita punya kepuasan tersendiri ketika siswa-siswa kita berhasil ya, dan itu menjadi sesuatu apa lebih dari pembayaran yang sangat cash sekali ya. Ketika kita melihat siswa kita berhasil, berarti ilmu kita sudah digunakan dengan sebaik mungkin. Itu sesuatu hal yang memang betul-betul menjadi kepuasan tersendiri ya. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi pembahasan beberapa soal wawancara P3K yang sering muncul baik tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun ini ya. Itu adalah soal-soal yang sering muncul dan contoh jawaban yang merupakan jawaban yang terbaik ya. Tentu teman-teman semua yang sudah mengajar sebelumnya dengan waktu yang sangat lama, kompetensi-kompetensi yang memang tadi saya sampaikan melalui jawaban-jawaban itu tentu sudah dimiliki teman-teman semua ya. Mudah-mudahan dengan melihat video ini dan memahaminya, ini membantu teman-teman untuk menggali lagi ya tentang potensi diri teman-teman dan bagaimana lebih memaksimalkan kembali, serta yang paling penting menjawab pertanyaan pada soal wawancara dengan jawaban yang terbaik, sehingga nilai teman-teman mempunyai jawaban yang terbaik itu 4. 10 soal menjadi 40. Tentunya sudah memberi
nilai yang sangat lebih dari passing grade wawancara, yaitu 24. Dan ketika diakumulasikan itu akan menjadikan nilai yang sangat tinggi dan menutupi nilai-nilai lain yang kurang. Akan tetapi kuncinya nilai yang lain ya pada kompetensi lain itu juga melewati passing grade ya. Nah, mudah-mudahan membantu dan mohon maaf seandainya dalam penyampaian saya masih terdapat kekeliruan dan kesalahan, itu adalah murni kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.